Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan latihan soal matematika bangun ruang. Untuk kubus 1, diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk sepanjang 11 cm. Jadi ini itu 11 cm. Nah, hitunglah luas permukaan dan volume kubus tersebut. Nah, untuk rumus luas permukaan buat kubus ini luas permukaan, rumusnya itu 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, lalu di mana sisinya itu 11, jadi 6 dikali 11 pangkat 2. Nah, 6 dikali 11 pangkat 2, 11 pangkat 2 itu berapa? 121. 6 dikali 121. Lalu 6 dikali 121 itu berapa? 726. Jangan lupa satuannya itu cm persegi. Nah, untuk volumenya, untuk rumus volume kubus itu sisi pangkat 3 sama aja kayak sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya kan itu 11, jadi 11 kali 11 kali 11 berapa? 11 kali 11 kali 11 itu 1331 cm kubik, karena ini kan volume. Ya, lanjut. Nomor 2, volume dan luas permukaan bangun seperti pada gambar di atas adalah, nah ini kan balok. Untuk yang pertama kita nyari volume. Volume balok itu rumusnya apa? P kali L kali T. Nah, P-nya itu 25, L-nya itu 6, dan tingginya 14. Oke. Jadinya berapa? Kita kali semua. 25 kali 6 kali 14. 2100. Jangan lupa satuannya itu cm kubik. Nah, untuk luas permukaannya, rumusnya itu permukaan. Rumusnya itu 2 dikali P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Oke. 2 kali P itu 25, L-nya 6 ditambah P-nya 25, ini 25. T-nya yang ini kita tulis saja biar gampang. P L T. Nah, T-nya itu 14 tambah L-nya 6 kali T-nya 14. Oke. Nah, tinggal kita hitung. 2 kali 25 kali 6 itu 150. 25 kali 14 itu 350. 6 kali 14 itu 84. Nah, kita tambahin dulu yang dikurung. 2 kali ini tambah ini semua jadinya 50 ditambah 350 ditambah 84. Jadi 584. Nah, tinggal kita kali 2. Kali 2 1168 cm kubik. Oke. Lalu kita lanjut nomor 3. Sebidang kolam ikan berbentuk balok memiliki luas alas 250 meter persegi. Jika volume kolam renang tersebut 1 juta liter, maka kedalaman kolam ikan tersebut yaitu titik meter. Nah, di sini kan liter. Liter itu kita harus ubah menjadi meter, karena ini kan ditanyakan meter. Nah, kalau kita harus tahu kalau 1 liter itu sama aja kayak 1 desimeter kubik. Nah, jadi 1 juta liter sama aja kayak 1 juta desimeter kubik. Nah, lalu kita ubah ke meter. Jadi berapa? Kita, kalau kalian lupa, kita bikin tangganya ya. Kalau misalkan kalian lupa.
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, karena ini desimeter. Nah, desimeter ke meter naik 1, kan? Nah, karena ini pangkat 3, oke. Jadi kita kali, bukan kita kali 10, karena kalau pangkat 1 kita kali 10. Kalau pangkat 1. Kalau pangkat 2 kita kali 100. Setiap naik kita kali 100. Nah, kalau untuk pangkat 3 sekali naik kita kali 1000. Bukan dikali. Salah, bukan dikali. Maaf. Harusnya dibagi, bukan dikali. Salah, maaf. Harusnya kita bagi. Setiap naik kita bagi 10 kalau tidak ada pangkat. Nah, kalau pangkatnya 2 kita bagi 100, kalau pangkat 3 kita bagi 1000. Nah, jadi kan kita ini pangkat 3, jadi kita bagi 1000. Jadinya 1.000.000 dibagi 1000 itu jadinya 1000 meter kubik. Oke. Nah, kita yang ditanyakan apa ini? Kedalaman kolam ikan. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahui sebidang kolam ikan. Nah, kita kan tahu nih, luas alasnya itu 250 meter persegi. Nah, kalau mungkin kalian kalau masih bingung bisa digambar aja. Kedalaman kolam. Nah, kolam. Kita lihat kolam. Oke, kita gambar kolam. Nah, anggap aja ini kolam. Nah, oke, anggap ini kolam. Oke, anggap ini kolam. Nah, kan kita ditanya kedalaman ya. Kedalaman itu berarti tinggi. Kita cari tinggi. Nah, terus kita udah ketahuin luas alasnya. Luas alasnya ini berarti kan. Karena ini berbentuk balok, betul? Nah, alasnya balok itu bentuknya apa? Kalau kita keluarin bentuknya itu persegi panjang. Nah, lalu berarti luas alasnya gimana rumusnya? Luas alas persegi panjang. Luas alasnya berarti kan luas persegi panjang. Berarti luasnya sama dengan P kali L. Di mana ini P, ini L. Oke. Nah, kita kan udah ketahui L luasnya itu 250. Ya udah berarti 250 sama dengan P dikali L. Oke. Nah, terus kita ditanya ketinggian. Oke, ketinggian. Rumus volume itu apa? Rumus volume itu P kali L kali T. Oke. Nah, kita udah tahu nih volumenya berapa. Kita udah tahu volumenya berapa. Terus kita tinggal cari tingginya. Oke. Nah, mencari tinggi itu rumusnya T sama dengan V tetap di sini. P kali L pindah ke sini jadi per P kali L. Oke. Nah, di sini kan V-nya berapa? 1000. V-nya 1000 ya. V-nya 1000 bagi P kali L. Nah, di sini kan nggak diketahui panjang, juga nggak diketahui lebarnya. Tapi kita tahu luas alasnya, di mana luas alasnya itu P dikali L. Nah, jadi kita tahu nih P kali L berapa? 250. Udah. Tinggal kita bagi 1000 dibagi 250 itu 4. Satuannya apa? Meter. Udah ketemu tingginya, kedalaman. Jadi kedalaman kolam ikannya 4 meter. Oke, nomor 4. Bak kolam ikan berbentuk balok, luas alasnya 1,2 meter persegi. Jika air yang dimasukkan 1080 liter agar bak terisi sampai penuh, maka kedalaman bak mandi tersebut ialah. Oke, kita tulis dulu. Luas alas, kita kan diketahuin apa dulu? Luas alas. Nah, kita tulis luas alas. Nah, luas alasnya berapa? 1,2 meter persegi. Lalu kita tahu jika air yang dimasukkan 1080 liter agar bak terisi. Nah, agar bak terisi, anggap aja ini bak ya kan, sama yang kayak tadi. Seperti ini. Nah, dia kalau terisi air, berarti itu kan volume kan? Karena volume sama dengan isi. Nah, jadi
volumenya itu 1080 liter. Oke, volumenya sama dengan 1080 liter. Nah, kita tahu yang ditanya itu meter, kita ubah lagi. 1080 liter tadi masih ingat kan? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi 1080 desimeter kubik. Nah, kalau untuk kita ubah ke meter, masih ingat kita bagi 1000. 1080 dibagi 1000 itu 1,08 meter kubik. Nah, yang ditanya apa di sini? Maka kedalaman bak mandi tersebut ialah, nah, kedalaman lagi nih. Berarti tingginya. Berarti kita nyari tinggi. Oke, nah kita tahu kan rumus tinggi tadi apa? V per P kali L, dimana luas alas ini kan sama aja seperti luas alas ini sama aja kayak P dikali L. Jadi 1,2 sama dengan P kali L. Jadi P kali L itu hasilnya 1,2. Nah, kita tahu V-nya itu 1,08. Nah, P kali L-nya 1,2. Udah kita bagi 1,08 dibagi 1,2. Jawabannya 0,9. Satuannya apa? Meter. Udah sama ini saya tadi. Cuman beda angka. Nah, nomor 5. Oke. Sebuah bak penampungan air memiliki luas permukaan. Nah, kita dapat nih luas permukaan 14,4 meter persegi. Jika lebar dan tinggi penampungan air masing-masing 1,2 dan 1,5. Udah ditulis. Lebarnya 1,2 meter. Ini aku nulis L kayak gini ya, biar nggak sama, biar bisa dibedain L luas atau L lebar. Dan tingginya itu 1,5 meter. Oke. Maka panjang saluran air tersebut adalah, nah yang dicari itu panjang. Oke. Rumus luas permukaan apa? Luas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Oke. Dimana luas permukaan kita tahu 14,4. 2 kali P nya kita nggak tahu, L nya itu 1,2. L nya itu 1,2, kita tulis 1,2 tambah P nya nggak tahu, T nya itu 1,5 tambah L nya 1,2 kali 1,5. Oke, nah udah, ini masih tetap sama. 2 kali 1,2 kali P itu 1,2 P. Ini tuh anggap aja kayak P itu anggap aja kayak meja. Jadi 1 kali meja berarti mejanya ada berapa? 1 meja, ya kan? Berarti 1,2 kali P ada 1,2 P. Nah, ini sama juga 1,5 P ditambah 1,2 dikali 1,5 1,8. Kok ditambah? Dikali 1,2 dikali 1,5 1,8. Nah, udah. Lalu kita tambahin yang di dalam kurung. Nah, mungkin kalian masih bingung ya. Ini Kak ada P. Nah, anggap aja gini. P itu seperti meja. Jadi, misalkan 1 meja ditambah 2 meja, jadinya kan 3 meja. Nah, tapi kalau 1 meja ditambah 2 meja ditambah 1 kursi, apakah jadinya 3 meja? Enggak dong, berarti jadinya 2 meja 1 kursi. Nah, ini kan sama P sama P. Nah, kita tambahin depannya 1,2 ditambah 1,5 itu 2,7. P nya masih. Nah, ditambah 1,8 karena ini kan punya P, ini nggak punya P, jadi nggak bisa ditambah. Oke, nah habis itu kita kaliin 14 kali 4,4 sama dengan. Nah, cara ngaliinnya itu kita kaliin satu-satu. 2 dikali 2,7 lalu 2 dikali 1,8. Nah, 2 dikali 2,7 itu 5,4. P masih ada P nya. Tambah 2 kali 1,8 3,6. Oke, nah di sini kita ada ketemu 5,4 P. Nah, jadinya kita tulis tetap sama
5,4 P. Nah, 14,4 masih sama, di sini kita taruh sini. Nah, ininya kita pindah ke sini. Kalau pindah ruas, kita kan pindah dari ruas kanan, ini anggap ini kanan ke kiri, ini kiri. Nah, kalau pindah itu tandanya ganti, ini kan dari plus, kita pindah ganti jadi min 3,6. Oke, nah jadinya kita kurangin dulu 14,4 dikurang 3,6 itu 10,8 sama dengan 5,4 P. Nah, kita kan ini kan 5,4 P. Kalau 5,4 P itu 10,8. Jadi kalau 1 P itu berapa? Ini sama aja kayak kalau 2 orang, kalau misalkan ada 10 orang, tapi kita cuma punya 2 meja. Nah, jadi setiap orang dapat 5 meja. Kita bagi aja. Jadi ini di sini P sama dengan 10,8 sama dibagi 5,4 dibagi angka ini. Nah, hasilnya 2 meter. Nah, yang ini emang lumayan rumit. Tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ini nomor 6. Untuk nomor 6, bak mandi di rumah Muhammad berbentuk balok. Oke, balok memiliki kedalaman. Nah, kedalaman itu apa? Tinggi. Kita tulis tingginya 90 cm. Panjang sisinya 160 cm. Panjang 160 cm. Dan lebarnya 80 cm. Lebar 80 cm. Oke. Bak tersebut telah berisi 2/3-nya. Oke, misalkan kita gambar nih bak, anggap aja nih bak ya. Nah, kan bak kalau penuh sampai sini, bener? Tapi dia baru 2/3-nya. Baru di sini, anggap aja baru di sini. Baru keisi segini. Berarti kita butuh yang ini kan, kita cari berapa biar penuh. Jadi kan kalau full itu kan 100% kalau full. Nah, 100% itu kan sama aja kayak 1 per 1. Nah, jadinya kita volume utuhnya kan 1 per 1 dikurang 2/3. Kan kita nyari sisanya kan, sisa ininya. Nah, udah, kita samain penyebutnya 3/3 dikurang 2/3. 1/3. Berarti kita nyari 1/3 dari seluruh volumenya ini. Ini satu volume, volume utuh. Nah, kita nyari 1/3 dari volume. Oke. Nah, rumus volume untuk balok itu apa? P kali L kali T. Nah, dimana P-nya itu 160, L-nya itu 80, T-nya itu 90. Oke, tinggal kita cari. 160 dikali 80 dikali 90 berapa? 1.152.000. Nah, kita lihat dulu. Ini masih satuannya masih cm kubik. Kita ubah ke liter. Jadi gimana caranya? Kita ubah dulu lah ke desimeter. Nah, centimeter ke desimeter itu naik 1000. Naik 1, maksudnya naik sekali, karena kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Jaraknya 1 kan? Berarti centimeter ke desimeter itu naik 1. Kalau naik 1 itu artinya dibagi 1000 karena pangkat 3. Jadi kita bagi 1000, nolnya 3 hilang, jadi 1152 desimeter kubik. Sama dengan, ingat desimeter kubik itu sama kayak liter, jadi 1152 liter. Oke, nah ini itu kan volume seutuhnya kan, berarti ini dari sini sampai sini itu 1152 liter. Nah, kita kan nyari cuman segininya. Jadi segininya itu berapa? 1/3. Jadi udah tulis 1/3 dikali volume sama dengan 1/3 dikali 1152 sama dengan 1152/3 sama dengan 152 bagi 3, 384 liter.
meter. Oke, jadi kita butuh 384 liter buat menuhin ini, karena kan ini kan baru penuh segini. Kita butuh ininya itu 384 liter gitu. Lanjut, gampang kan yang ini, yang nomor 6 main bisa lah, harus bisa. 7. Pak Ibrahim memiliki kotak harta berbentuk balok. Oke, balok ya, ingat. Panjang kotak wayang 1,4 meter. Kita tulis dulu, panjangnya 1,4 meter. Lebarnya 0,5. Lebarnya 0,5 meter. Dan tingginya berarti kita tulis berapa nih? 0,75 meter. Sip. Kotak wayang tersebut akan dicat. Tiap meter kuadrat menghabiskan biaya sebesar 22.500. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Dalang untuk mengecat kotak wayang tersebut? Oke. Nah, berarti kita nyari apa ini? Kita nyari luas permukaan. Ngerti? Kenapa nyari luas permukaan? Karena misalkan kita gambar nih. Kita gambar balok ya kan? Nah, kita gambar balok. Nah, kita kalau mau ngecat, kita kan ngecat luarnya aja kan, kayak luar sininya kan, bukan dalamnya kan. Jadi kita nyarinya pas permukaannya. Nah, di sini juga di soal juga ada petunjuknya nih. Meter kuadrat. Kalau meter kuadrat, ini tutupin nih. Kalau meter kuadrat itu artinya mencari luas permukaan. Oke, kita tulis rumus luas permukaan apa? Luas permukaan balok panjang kali lebar kali tinggi sama dengan panjangnya berapa? 1,4. Lebar salah, ini rumus volume, salah maaf. Rumus luas permukaan kan? Oke, rumus luas permukaan itu kan lupa kan gimana sih nih? Permukaan itu 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Oke, nah udah kita tulis 2 kali P nya berapa? 1,4 dikali L nya 0,5 tambah P nya berapa? 1,4 dikali T nya 0,75. Aduh, ini nggak cukup, mungkin kita taruh tengah aja ya. Ini cukup sih. Nah, kita ulang lagi. Rumus luas permukaan itu 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Oke, sama dengan 2 dikali P nya 1,4 dikali L nya 0,5 ditambah 1,4 dikali 0,75 ditambah L nya 0,5 dikali 0,75. Panjang ya. Oke, ini kita turunin 2 kali 1,4 kali 0,5 0,7 tambah 1,4 kali 0,75 1,05 ditambah 0,5 dikali 0,75 0,375. Udah kita tambahin dulu yuk yang di dalam sininya. 0,7 ditambah 1,05 ditambah 0,375 jadinya 2 dikali 2,125 jadinya berapa? 2 kali 2,175 4,35 meter persegi. Nah, udah selesai belum? Belum, karena kan ditanya bukan cuman luas, ditanya berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Dalang untuk mengecat kotak tersebut. Nah, kita kan dikasih tahu nih, tiap 1 meter kuadrat menghabiskan biaya sebesar 22.500. Ya udah, tinggal kita kali biayanya sama dengan 22.500 dikali luas permukaannya tadi. Nah, jadinya 22.500 dikali 4,35. Berapa tuh? Dikali 22.500.
jadinya 97.875. Udah ketemu. Jadinya biayanya itu Rp 97.875 7.875,00 karena ini rupiah, 00. Oke. Nah, nomor 8. Hitung volume bangun di atas. Oh, gampang nih. Kita ada 2 bangun. Anggap ini bangun pertama, bangun 1 itu kubus, bangun 1 itu kubus, bangun 2 itu balok, ya. Nah, kita lihat dulu. Kubus isinya 10. Berarti volume kubus, volume bangun 1. Berarti volume kedua ini, kan ditanya volume bangun atas ini, berarti kita tinggal tambah aja. Volume bangun atas, bangun sama dengan volumenya bangun pertama ditambah volumenya bangun 2. Oke, nah kita hitung dulu volume bangun pertama. Volume bangun pertama itu apa? Volumenya kubus. Nah, kita volume kubus apa rumusnya? Sisi pangkat 3. Nah, ini sisinya berapa? 10. Udah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Betulnya apa? Sentimeter kubik. Oke. Nah, terus kita hitung volume bangun kedua. Balok. Sama dengan P kali L kali T. Nah, kita lihat P-nya berapa nih? Nah, P-nya 14. Mu 14. Lebarnya? Ayo, lebarnya mana? Yang ini kan lebarnya. Lebarnya kan sama kayak ini kan? Karena ini kubus itu semuanya sama. Nah, jadi ini juga ikut sama dong. Ini sama ini sama. Jadinya 10 cm. Nah, untuk tingginya ini kan. Nah, kita belum tahu nih tingginya nih. Tapi di sini udah tulis 7 cm. Berarti dari sini sampai sini itu 7 cm. Berarti tingginya itu berarti dari tinggi dari sini ditambah sama tinggi sini ke sini. Ini kan 7. Nah, sini ke sini berapa? 10 karena sama. Jadi tingginya itu 10 ditambah 7, 17. Udah ketemu. Kita hitung deh. 14 kali 10 dikali 17, 2380 cm kubik. Oke, nah udah selesai belum? Belum. Mari kita kan ngitung luas ngitung volume seluruhnya. Apa tadi? Volume seluruhnya itu volume bangun seluruhnya sama dengan volume 1, volume yang pertama sama volume bangun yang kedua. Berapa volume bangun pertama? Volume kubusnya 1000. Ini kan 1000. Terus volume bangun keduanya ditambah ini 2380. Jadinya berapa? 3380. Satuannya apa? Sentimeter persegi kubik. Aduh, ini kenapa ya? Kubik. Udah ketemu. Gampang kan? Jadi untuk nyari volume seluruhnya itu berarti tinggal bangun ini ditambah bangun ini. Dan mudah. Oke, nah. Oke, kita ini nomor 9. Tadi kan kita ngitung volume, sekarang kita ngitung luas permukaan. Sama kan? Berarti luas permukaan bangun ini, luas permukaannya sama dengan bangun yang pertama, luas 1 ditambah luas 2. Ini 1, ini 2. Oke. Nah, kita udah tahu kubusnya itu sisinya kan 10 kali 10 kali 10. Udah tahu sisinya itu 10. Nah, kalau baloknya kita tahu panjangnya itu 14 kan, ini panjang sama semua. Panjangnya 14. Lebarnya 10 karena ini kan ini sama ini sama ini sama ini sama semua. Jadi 10. Nah, untuk tingginya berapa nih? Nah, kayak tadi sama. Tingginya ini kan kita tahu ini dari sini sampai ini itu 7. Berarti kita tambahin dari sini sampai sini biar dapat keseluruhannya kan. Dapat keseluruhannya. Jadi tingginya itu sini ke sini itu 7. Tambah sini ke sini
ini 10. Udah 17. Udah ketemu. Nah, yang kita hitung luas permukaan yang kubus terus permukaan 1 sama dengan apa? Luas permukaan kubus 6 kali sisi pangkat 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 cm kubik persegi. Nah, habis itu luas permukaan 2. Permukaan 2 itu kan balok. Ya udah, kita tulis lagi rumus permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T sama dengan 2 kali 14 kali 10 ditambah panjangnya 14, tingginya tadi 17. Ini bisa lihat di atas, ditambah lebarnya 10, tingginya 17 kali 17. Oke. Sama dengan 2 kali 14 kali 10 40, tanggal tambah 0. 14 kali 17 14 kali 17 238 ditambah 10 kali 17 170. Nah, yang dia tambah 140 ditambah 238 ditambah 170 sama dengan 2 dikali 548 sama dengan 1096. Oke, udah selesai belum? Belum, karena kan luas seluruhnya itu kan luas 1 tambah luas 2 kan. Nah, luas satunya itu 600 ditambah luas 2 nya 1096, ya kan, sama dengan ditambah berapa? 1696. Apa satuannya? Centimeter persegi. Nah, oke. Nomor 10. Nah, jika satuan volume kubus di samping adalah centimeter kubik, volume kubus ini adalah, nah di sini nggak dikasih tahu nih persegi, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kita cuma dikasih tahu jika satuan volume kubus, berarti satuan ini nih itu 1 cm kubik. Nah, kita bisa tahu nih panjangnya berapa. Ini kan panjangnya dari sini sampai sini kan panjang, dari sini sampai sini lebar, ini panjang, ini lebar, di sini sampai sini tinggi. Kita bisa hitung nih panjang berapa, 1 2 3 4 5, berarti 5 cm kubik. Kan tadi kan ini 1 cm, berarti kalau 5 cm. Terus lebarnya 1 2 3 4 5 cm kubik. Terus tingginya 1 2 3 4 5 cm kubik. Nah, oh ya gitu, lupa juga karena ini kan kubus. Jadi kubus itu sama semua. Ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Jadi rumus kubus itu, volume kubus itu sisi pangkat 3. Sisinya kan ini sisi berarti kan, bukan panjang kali lebar kali tinggi. Sisinya berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 125 cm kubik. Udah. Gampang kan? Cuma pangkat 3. Oke. Nah, ini sama kayak tadi. Kita hitung dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, sama ininya berapa. Oke, kita tulis panjangnya berapa. Sama kayak tadi nih, centimeter kubik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, berarti panjangnya 12 cm kubik. Lebarnya 1 2 3 4 5 cm kubik. Maaf, tulisan itu. Oke, tingginya ini kenapa? Nah, tingginya 1 2 3 4 5 juga cm. Kok udah kita tulis. Kita tinggal hitung. Tinggal hitung nih. Volume balok P kali L kali T. P nya 12 kali L nya 5, T nya 5. Udah. 12 kali 5 kali 5
300 cm kubik. Udah. Nah, tadi kan ini materi bangun ruang. Lalu ini ada soal tentang ini penyajian data. Ini sih gampang, cuma tinggal yang penting baca dan lalarin. Oke. Jika total hasil panen kebun Pak Tani, ini kan berarti hasil Pak Tani semua ini. Pada bulan ini ada 150 kg. Berapa jumlah hasil panen kentangnya? Nah, kita tahu nih, cabai berapa nih cabai? Kita garis. Ada garis juga ini. Ini ada garis juga. Nah, cabainya di mana? Kita garis. Nah, ini kan kita tahu kalau cabainya itu berapa? 20. Cabainya 20 kg. Ini kan hasil panennya nih, ada 10, 15, 20, 20. Berarti kan cabai kan di sini kan 20. Jadi 20 kg. Nah, lalu kita lihat wortel. Wortel di sini berapa? Wortel 35 kg. Tomat. Di sini tomat. Tomatnya berapa nih? 25 kg. Lalu ubinya sini sama kayak ini, 35 kg. Nah, terus kita kentangnya nggak tahu kan? Kentangnya berapa? Nggak tahu. Nah, kan tadi kan kita tahu jumlahnya itu harus 150. Berarti di sini tuh harus masuk 150. Harus segini nih hasilnya nih. Berarti kita cara nyari ini gimana? Ya kita kurang 150 dikurang jumlah semuanya ini. Ya udah, dikurang 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 35. Udah, sama dengan 150 dikurang, ya tambah semua nih di dalam kurung. 20 tambah 35 tambah 25 tambah 35, 115. Udah ketemu deh. 150 kurang 115, 35 kilogram. Udah ketemu. Ini gambarnya salah berarti nih ketemu. Harusnya dia tinggi di atas sini ya. Berarti kentang gambarnya harusnya di sini dia. 35 kan karena 35 sini berarti dia harusnya gambarnya. Nah, gampang kan? Nah, ini mah gampang, tinggal bisa kerjain sendiri. Ya, mungkin segini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.